orang, tak kenal maka tak sayang. Ini adalah cerita tentang cinta yang tumbuh mendalam pada tempat yang belum kami kenal sebelumnya. Kapuas Hulu. Untuk mencapai Kapuas Hulu, kami menempuh jalur udara dari Pulau Jawa menuju Kuching, Malaysia. Dilanjutkan dengan jalur darat selama 5 jam. Aneh memang, untuk ke wilayah yang masih Indonesia, kami harus lewat negara tetangga. Tapi, toh tak apa, dibandingkan menghadapi resiko gagal terbang dari Pontianak atau jalan darat selama 18 jam. Jalur ini seperti jalan keluar yang penuh harapan. Sungguh maha besar ciptaan Tuhan. Semua yang kami lihat begitu memukau, begitu indah. Sungai yang jernih, udara yang bersih, kekayaan alam yang penuh kasih. Keragaman budaya serta warga yang penuh canda jadi bukti bahwa Indonesia lebih dari kaya. Tapi kami sadar, kedatangan kami bukanlah untuk berlibur. Melalui bekal pemimpin, kami mencoba untuk menggali potensi yang hampir terkubur. Selama 7 hari, kami bertemu dengan berbagai orang penuh dedikasi. Kami bertemu dengan Agustinus Surya Indrawan, atau yang lebih akrab disapa Adai, putra asli Putu Sibau. Seperti kebanyakan pemuda lainnya, ia merantau untuk kuliah dan bekerja. Namun, ia memilih kembali pulang membangun kampungnya. Adai mendirikan Putu Sibau Art Community, sebuah komunitas anak muda yang fokus pada isu pendidikan, kearifan lokal, dan pelestarian budaya. Di tengah kesibukannya, Adai kemudian jadi teman perjalanan kami. Kami melanjutkan perjalanan ke Dusun Ngaung Keruh. Di sana kami disambut dengan ramah oleh Apai Robertus Tutong. Ia mengisahkan bagaimana masyarakat Ngaung Keruh merestorasi lahan kritis selama puluhan tahun, hingga akhirnya pada tahun 2017 rumah panjang mereka bisa teraliri air bersih. Dalam setiap kata Apai kami bisa merasakan betapa beratnya perjuangan itu. Mereka tidak hanya memulihkan tanah yang rusak, namun juga menjaga lahan dan hutan demi masa depan yang lebih layak. Nasib mujur juga membawa kami bertemu Apai Janggut, kepala rumah panjang Sungai Utik sekaligus pejuang lingkungan, tokoh penting bagi komunitas adat Dayak Iban. Baginya, tanah adalah ibu, hutan adalah bapak, dan sungai adalah darah. Sejak tahun 1979, Apai Janggut bersama komunitas adat Sungai Utik berjuang melawan korporasi yang hendak mengeksploitasi hutan adat mereka. Perjuangan itu membuahkan hasil. Sungai Utik tetap lestari. Hutannya terjaga, masyarakatnya terbantu melalui ekowisata. Lewat tangan-tangan terampil, para ibu turut membantu dengan membuat tenun dari pewarna alami hutan mereka. Di sana kami juga bertemu dengan Raimundus Remang yang mempertanyakan program ketahanan pangan dari pemerintah. Masyarakat dianjurkan menanam jagung secara seragam. Padahal Sungai Utik sudah memiliki cadangan pangan yang beragam yang bahkan cukup untuk 3 tahun ke depan. Bagi mereka, Sungai Utik sudah berdaulat atas pangan, bukan hanya tahan. Ia bilang, lebih baik menjaga mata air daripada meneteskan air mata.
Kami juga berkesempatan untuk bercengkrama dengan adik-adik di sekolah adat Temenggung Judan. Mereka belajar tradisi dan budaya leluhur agar kelak dimanapun berada, mereka tetap bangga akan asal-usul mereka. Setelah 2 malam di Sungai Utik, kami bertolak ke Danau Sentarum yang memiliki bentang alam danau, hutan, dan gambut yang luar biasa. Di sana kami menyaksikan ekowisata yang lesu pasca pandemi. Jumlah wisatawan menurun. Kelompok dan asosiasi penyedia jasa perahu pun bubar. Pemasaran dan promosi belum optimal serasa membuat potensi besar danau ini terabaikan. Namun, masih ada setetes harapan lewat setetes madu. Masyarakat Meliau yang tinggal di ruas Danau Sentarum melakukan budidaya madu hutan dengan metode ramah lingkungan. Memanen madu alami dari lebah atau lalau, dan tikung membudidayakan lebah dengan memberi tangkai buatan di pohon untuk memancing lebah membuat sarang. Kami juga mendengar bagaimana masyarakat Meliau menghidupkan kembali tradisi hand fishing, menangkap ikan dengan tangan kosong. Kata mereka, agar lestari, ikan yang kecil harus dikembalikan ke alam. Perjalanan kami berlanjut ke Dusun Pelaik. Perjalanan dari dermaga di tengah hutan dan air menuju ke pemukiman membuat pikiran kami berkelana. Membayangkan setiap hari anak-anak di desa ini menempuh jalan setapak, mengarungi sungai untuk bersekolah ke desa seberang. Dusun ini juga merupakan tempat para penenun terampil melestarikan warisan wastra. Mereka terus berkarya di tengah keterbatasan. Berdiri di atas danau air tawar membuat tumbuhan pewarna alami sulit ditemukan. Namun semangat mereka tak pernah luntur. Di balik setiap helai kain yang mereka tenun, tersimpan kisah perjuangan dan makna budaya yang mendalam. Kapuas Hulu telah memberi kami lebih dari sekedar pengalaman. Ia memberi kami pelajaran tentang cara pandang untuk menjaga alam. Bahwa menjaga bukan hanya tentang melestarikan, tapi juga tentang memastikan kehidupan tetap berlanjut. Cinta ternyata tak selalu datang dari yang sudah kita kenal. Ia bisa tumbuh dari perjalanan panjang dan rasa ingin untuk saling menjaga satu sama lain. Dari rasa ingin menjaga tradisi bahwa kitalah penjaga bumi ini, dan seperti cinta yang tidak kita duga, perjuangan mereka adalah perjuangan yang kini kami bawa. Seperti api yang tidak pernah padam, seperti lilin kecil yang akan menerangi dunia. Untuk turut serta menjaga dan melestarikan satu-satunya bumi yang kita punya.